Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, kami mengajak kepada seluruh masyarakat di tahun politik ini agar bisa menahan diri, jangan terpancing yang menimbulkan kepada perilaku-perilaku yang merenggangkan di antara kita. Oleh karena itu, kebersamaan, kekeluargaan harus tetap dijaga demi kelangsungan hidup negara dan bangsa ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nampak seragam hari ini ya Bun? Nggak janjian lah sama ibu-ibu. Tapi luar biasa ya, Masya Allah. Satu hati kita ya Bun ya. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, selamat datang di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa.
Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami bisa hadir kembali menjumpai Anda di kesempatan hari ini, tentunya di Cahaya Kalbu ya. Selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Jadi selalu bersyukur, kalaupun ada yang lagi tertimpa musibah sekarang, semoga tetap sabar untuk melaluinya. Prosesnya itu indah banget ya. Baik, seperti biasa di Cahaya Kalbu kita akan sama-sama belajar lagi, sama-sama mengingat lagi, mungkin ada yang lupa gitu ya, ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu tapi kayaknya masih setengah-setengah nih, siapa tahu melalui acara ini bisa menjadi lebih tahu lagi dan beribadahnya lebih hebat lagi ya. Baik. Saya mau kenalan dulu sama bunda-bunda biru yang ada di studio ini. Bun, mangga siapa yang mau kenalin? Ibu? Iya, silakan Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Haji Yoyoh Mulyati, perwakilan dari DKM Al-Hidayah, Desa Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Bandung, dengan membawa jamaah 25 orang. Adapun kegiatannya, malam Rabu pengajian, juga malam Jumat pengajian, dan di Jumat sorenya pengajian ibu-ibu rutin. Tidak lupa tiap malam hari bapak-bapaknya mengaji. Bapak-bapak juga ngaji, Bapak-bapak rajin ngaji. semua ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Bu ya. Baik Bun, kita itu dalam hidup itu pasti kita bersosialisasi dengan yang lain, betul? Ya, ada juga saudara-saudara kita yang jauh tetapi seiman gitu ya. Yang dekat juga gimana, akur-akur aja Bun? Akur, harus akur ya. Baik, hari ini pemirsa kita akan membahas tentang menjaga dan memelihara ukhuwah ya. Seperti apa dan bagaimana, ayo kita ngobrol-ngobrol bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Pak Kiai mangga kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai makanya harus barengan ini jadi vokalis di Zazaka. Karena sama bajunya sama Sohi. Aduh Masya Allah. Pak, bangga Pak, silakan. Iya. Ini tentang ukhuwah jadi hari ini ya. Iya. Bunda kalau mau tanya boleh nanti ya. Kita akan siapkan juga waktu untuk Bunda yang mau tanya. Menjaga dan memelihara ukhuwah seperti apa sebetulnya ya? Kita tahu ya Bun, ada ukhuwah Islamiyah ada, tapi mungkin juga ada ukhuwah yang di luar itu. Jadi lebih luas lagi. Jadi kita akan bahas hari ini ya. Mangga Pak Kiai gimana tentang ukhuwah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal islam madina wa ja'alal mu'minina ikhwana wa ja'ala muhammadan nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas rahmat karunia-Nya. Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Alhamdulillah, banyak orang yang sama seperti kita ingin merasakan nikmatnya kehidupan, tapi ternyata sudah tidak diizinkan hidup hari ini. Seperti halnya kita mungkin berharap untuk mendapatkan kesempatan hidup sampai 1000 tahun. Benar kan Bu? Yakin? Culang cileng Bu, tos teh esa saha, tos teh itu kenal. Tetapi setiap Allah beri kesempatan hidup, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan untuk mengisinya dengan amal yang bisa bernilai, melaksanakan tugas hidup sebagai abid untuk mengabdi kepada Allah. Dan ketika ajal kita berakhir, kita tidak termasuk orang yang menyesal. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan pasti berinteraksi sosial. Maka di situ dibutuhkan ukhuwah,
persaudaraan. Dan persaudaraan itu tergantung apa yang menjadi ikatannya atau pengikatnya. Ternyata bukan hanya dalam melakukan sesuatu yang positif. Mereka yang melakukan perbuatan negatif pun mereka butuh ukhuwah. Iya. Maaf, ketika seorang copet dia tidak berani melakukan aksinya seorang diri. Pasti akan membuat jaringan. Itu namanya ukhuwah copetiah. Ukhuwah copetiah. Iya. Dan ketika yang mengikatnya adalah kebangsaan, berarti ukhuwah wataniyah. Wataniyah. Dan ketika yang mengikatnya itu adalah keimanan dan keislaman, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Dan berbicara bahwa kita sama-sama manusia, maka pasti ikatannya pun adalah ukhuwah basyariyah. Apapun judulnya, dari ukhuwah itu kita wajib menjaga dan memelihara. Ada dua kata, satu menjaga, yang kedua memelihara. Biasanya ibu, ketika seseorang menanam tanaman di kebun, itu ada proses penjagaan dan pemeliharaan. Lalu kita tanya, Pak, kenapa Bapak membuat pagar sekokoh ini? Ini untuk menjaga agar tidak rusak tanamannya. Begitu pula kita wajib melakukan amalan-amalan yang bisa membentengi dari perbuatan yang bisa merusak ukhuwah kita. Banyak hal, Bu, yang bisa merusak ukhuwah. Karena pada dasarnya kita diciptakan itu oleh Allah sudah berukhuwah. Kalau kita lihat di dalam Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Maka dikarenakan mukmin itu sudah bersaudara, kewajiban kita adalah menjaga ukhuwah ini. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan, merusak ukhuwah. Iya. Kalau kita lihat lagi di dalam Al-Hujurat ayat 12-nya, bahwa perbuatan yang bisa merusak ukhuwah itu satu, suudzon, berburuk sangka. Itu bisa merusak ukhuwah. Kalau kita mau menjaga ukhuwah, berarti hindarkan dari sifat atau perilaku yang disebut dengan suudzon. Baik suudzon kepada makhluk, apalagi suudzon kepada Khalik. Yang namanya suudzon, Bu, kadang-kadang kita melihat orang yang sakit saja, kita ketemu, ibu senyum, dia tidak balas senyum. Wah, sombong banget nih orang. Pasti ini nggak suka sama saya. Ini pasti dia itu benci apa sama saya. Iya. Nggak taunya dia itu lagi sakit gigi, Pak, Bu. Iya. Dan suudzon itu merupakan penyakit yang luar biasa bahayanya. Suudzon tanpa panca kaki, Bu, bisa anak kepada orang tua, bisa orang tua kepada anak, bisa istri kepada suami, suami kepada istri. Tumben suaminya nyetrika baju sendiri, rapih banget, rambutnya disisir, pakai parfum lagi. Wah, udah pasti ini. Ayo nu kitu, Bu. Padahal harusnya bahagia, Bu. Ternyata suami ibu jadi berseka. Oh, berseka, Bu. Tuh nya teu yang suudzon. Iya. Oleh karenanya hindarkan, karena suudzon itu bisa merusak ukhuwah. Iya, betul. Ada orang yang pura-pura baik. Wah, pasti ini dia mau apa? Ada maunya. Betul kan, Bu, ya? Padahal orang itu sudah belajar untuk beramal soleh. Malah kita yang menjadi godaan agar dia tidak beramal soleh lagi. Melihat orang baru masuk masjid, pasti dia
ada apa-apanya. Padahal dia itu baru taubat. Oleh karenanya sekali lagi, hindari, jaga ukhuwah dari suudzon. Suudzon. Yang kedua, dari ghibah. Ghibah. Ghibah itu bisa merusak ukhuwah. Iya. Apa sebab? Ghibah juga sama. Bisa saja kita menceritakan keburukan orang, entah itu mertua, entah itu suami, entah itu istri, atau siapa saja. Padahal Rasul sudah mengingatkan, hati-hati dengan ghibah, karena dosanya lebih besar daripada zina. Atau cina mending zina, wesa kalian na'udzubillah min dzalik. Bukan itu masalahnya, tetapi ini bisa merusak ukhuwah. Dan ini forum-forum ghibah itu tidak harus resmi, tapi menjadi dosa yang luar biasa. Iya. Kita berkumpul 3 orang, 4 orang di halaman rumah orang ngobrol. Ternyata jarang dari obrolan itu yang bisa membawa kedamaian atau membawa kemaslahatan. Datang gosip luar biasa, bagaikan api bertemu dengan kayu bakar, nyambung terus, Bu. Iya. Itulah syaitan. Godaannya luar biasa. Ingat, ghibah terhadap siapapun itu tidak boleh. Baik kepada orang lain, apalagi kepada orang yang menyayangi kita. Suami yang bekerja dari pagi sampai sore, suaminya lagi nyari duit, istrinya gibahin suaminya. Istri yang begitu setia kepada suami, malah suaminya gibahin istrinya. Ini yang bisa merusak ukhuwah, apalagi dengan tetangga, dengan saudara, itu sudah bisa dipastikan ukhuwah itu bisa hancur dengan adanya ghibah. Kemudian tajassus, mencari-cari keaiban orang. Kepo terus. Ingin selalu tahu apa kelemahan orang. Padahal apa manfaatnya? Tapi setan itu kan begitu. Menggoda kita agar melakukan sesuatu maksiat, sebuah dosa, dan itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat untuk dunia, juga tidak ada manfaat untuk akhirat. Jaga ukhuwah kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan ukhuwah. Ketika ukhuwah hancur, maka tatanan kehidupan kita akan berantakan. Bukan hanya dalam rumah tangga, bertetangga, bahkan termasuk sekup lebih besarnya bernegara, itu bisa hancur. Iya, betul ya. Agak susah sebetulnya, Bun, ya. Karena kita apalagi sama teman-teman, wah ada kelas-kelas sedikit gitu ya. Terus meruncing lah jadi besar. Nah ini kan ya seperti itu ya, Pak Kiai ya. Suudzon atau apa. Nah itu kan untuk menghilangkan atau meredam suudzon kalau ada pikiran jelek kepada orang lain. Biasanya feeling kita tuh suka kuat ya, Bu ya. Kayaknya si ini teh orangnya gini, nah gitu, Pak. Kan kita suka susah ya meredam itu tuh. Ya. Zon itu sesuatu yang baru praduga. Beda dengan yakin. Ada istilah zon, ada yakin. Kalau memang kita melihat seseorang melakukan keburukan kepada kita, tapi pasti dan yakin kita mensikapi orang yang berbuat buruk saja kepada kita harus dihadapi dengan kebaikan. Apalagi yang baru zon. Bisa dipahami, Bu ya? Orang itu sudah nyata-nyata berbuat buruk kepada kita. Kita masih wajib berbuat baik kepada dia. Lihat dalam Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Hadapi keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Bukan dengan yang baik lagi, Bu. Yang lebih baik. Yang lebih baik. Itu kan untuk menghadapi keburukan dengan yang baik saja udah berat. Ini harus dihadapi dengan lebih baik. Yang lebih baik. Itu sudah nyata-nyata dia melakukan keburukan kepada kita. Apalagi baru zon.
Dzon itu kan masih abstrak Bu ya. Dia tidak senyum. Belum tentu dia itu benci kepada kita. Tetapi kalau dia dengan jelas memukul kita, menceritakan kita, mengumbar aib kita, itu kan udah jelas sanadnya. Oh ibu ini saya bukan kata orang, tapi saya dengar sendiri dia menjelek-jelekan saya. Itu yakin, bukan don. Seperti itu saja kita harus berbuat dan bersikap Lebih menghadapinya dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, orang yang antara kita dengan dia terdapat permusuhan, maka nantinya ka'annahu waliyun hamim, akan seperti saudara dekat. Saur orang Sunda mah siga dulur pet. Anak-anak sekarang ngerti enggak? Pet kuhinis. Artinya tidak bisa hinis dipisahkan dari bambunya. Iya. Iya kan? Pet kuhinis. Ini luar biasa. Luar biasa betul. Jadi Kiai. betul. Jangankan baru zon yang sudah nyata-nyata melakukan keburukan kejahatan saja kepada kita, masih harus disikapi dengan Lebih baik itu tadi. sikap yang lebih baik. Masya Allah. Bisa Bu? Ibu Mas senyum-senyum, insya Allah. Berarti hati kita yang harus dibenahi ini Bu ya, betul-betul. Biar nggak rusak Bu ukhuwahnya, betul nggak? Ya, baik, kita harus rehat dulu. Pemirsa tetap bersama kami, nanti selepas selingan yang satu ini kita lanjutkan lagi ya, membahas tentang bagaimana menjaga dan memelihara ukhuwah ini. Jadi tetap bersama kami tentunya di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Kita lanjutkan lagi pemirsa ya, Cahaya Kalbu hari ini menjaga dan memelihara ukhuwah bersama Kiai Haji Deddy Mulyadi. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang bisa merusak ukhuwah ini gitu ya. Lalu bagaimana Pak Kiai untuk menjaga dan memelihara ukhuwah ini? Ya, kalau tadi kan memang yang merusaknya, tapi mungkin untuk menjaganya atau juga memelihara ada hal-hal yang juga harus kita lakukan? Betul. Bukan hanya menjaga dari perbuatan yang bisa merusak ukhuwah, tapi juga kita harus memelihara agar ukhuwah kita utuh, bertahan, syukur kalau bertumbuh subur dan terasa manfaatnya. Kalau saja kita punya tanaman, pasti kita akan memeliharanya Ya. dengan menyiram, memupuk, dan lain halnya. Dalam ukhuwah juga sama Bu. Yang pertama, lakukan silaturahmi. Silaturahmi, ya. Sekarang kan sepertinya silaturahmi itu sudah menjadi sesuatu yang susah dilakukan. Padahal kalau kita lihat sarana media sudah semakin dekat, tetapi ternyata ada sesuatu yang tidak bisa hanya dilakukan lewat media. Beda dengan dulu, melakukan silaturahmi itu luar biasa Bu. Sering bertemu, karena berbeda. Tegur sapa bersilaturahmi, kita berjabat tangan, bermusafahah, dengan hanya sekedar halo, assalamualaikum, atau di WA. Tapi itu juga sudah alhamdulillah. Ya. Daripada tidak ada kabar sama sekali. Yang paling baik itu berarti silaturahmi bertemu ya. Betul. Tapi kayaknya kalau jelang 2024 banyak silaturahmi tuh, ya. Maka itu silaturahmi juga ada silaturahmi yang dilandasi dengan ukhuwah Islamiyah. Ada juga yang tadi ukhuwah hizbiyah, silaturahmi kepartaian atau golongan. Iya. Nah itu
tergantung kebutuhan mereka. Tetapi yang kita utuhkan dan tidak ada batasnya sampai di akhirat itu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Karena kalau ukhuwah seperti itu kadang-kadang jangankan 5 tahun, belum 5 tahun juga udah putus. Baru berapa bulan juga kadang-kadang udah putus oleh ya Bu. karenanya yang kita maksud di sini adalah bagaimana memelihara dan merawat ukhuwah yang bisa bukan hanya sampai di dunia, tetapi sampai juga di akhirat. Karena ketika ukhuwahnya kita bagus, dalam Al-Quran Allah menjelaskan Rabbana gfir lana dzunubana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka yang sudah wafat duluan atau kita nanti yang justru akan wafat setelah anak-anak kita atau generasi setelah kita, tetap ada ikatan yang tidak akan pernah putus, yaitu alladzina sabaquna bil iman. Ini Bu yang insya Allah tidak akan lapuk dimakan waktu. Bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Ukhuwah. Maka silaturahmi di sini adalah silaturahmi yang ikhlas. Ya. Silaturahmi yang ikhlas itu seperti apa? Silaturahmi yang hanya mendambakan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang susah sekarang? Iya, betul, betul. Seringkali kalau silaturahmi pasti ada apanya. Ada keperluannya. Bukan apa Bu, adanya. Ya? Iya. Nah, silaturahmi yang bagus itu yang apa adanya. Yang apa adanya. Bukan ada apanya. Beda kan ya Bu ya? Iya. Nah ini suuzon ini suka muncul juga nih. Kalau ada yang bertamu ke kita ya, aduh si Ibu Eta bade naonnya. Jangan-jangan mau pinjem. Nah itu ya, jangan-jangan pinjem duit. Padahal mah belum tentu juga memang mau silaturahmi gitu ya. Baik, Pak Kiai sebentar kita harus ini dulu ya. Ibu kalau mau tanya boleh Bu, siapa? Ibu ya? Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Ibu Imas. Iya. Mau nanya, bagaimana cara menjaga ukhuwah di tengah masyarakat yang beragam? Beragam. Ya, beragam. Beragam-ragam, Bu. Iya. Baiklah, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Yang beragam. dilahirkan, mak saling insya Allah kita dilahirkan dengan keanekaragamannya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wajah beragam, kakak dan adiknya juga kalaupun mirip pasti ada bedanya. Iya. Apalagi di tengah masyarakat kita heterogen. Mungkin sukunya berbeda, ada yang rorombehen, ada yang luis. Handbody mana Bu? Handbody. Kemudian agamanya juga berbeda. Maka pergunakanlah ikatannya sesuai dengan ikatan. Ketika kita bertemu dengan sesama manusia, walaupun berbeda agama, yang kita angkat adalah ukhuwah basyariahnya. Jangan menyentuh kepada urusan keagamaannya masing-masing. Betul. Ketika Rasulullah SAW menyeru Siti Aisyah untuk membagi makanan berbagi makanan dengan tetangganya, walaupun berbeda agama, karena dia tetangga. Itu dalam sosial. Ketika ada orang yang sakit, berbeda agama, jangan dilihat dulu KTP-nya. Maka insya Allah akan terbangun ukhuwah. Tetapi tidak merusak ukhuwah. Karena jangan sampai dengan alasan ingin berukhuwah, justru kita mengorbankan ukhuwah. Iya. Ketika kita masuk kepada ranah ubudiyah, itu merusak ukhuwah. Bisa dipahami Bu ya? Iya. Lalu ketika kita punya saudara, ikatannya adalah nasab kan? Berarti ukhuwah nasabiyah. Maka di situ posisikan kesejajaran kita. Maaf, ketika kita silaturahmi habis Idul Fitri, satu keluarga misalkan ada orang tua yang punya anak-anaknya itu sampai dulu mah jarang 2 teh. Paling 12. Dulu mah 12. Kebanyakan kan tani dulu. Kerjanya sampai zuhur. Habis zuhur ya nyari pekerjaan yang bisa dilakukan di tempat itu.
Makanya putranya banyak, ada 12. Begitu ngumpul, ada yang jadi direktur, ada juga yang jadi karyawan. Maka posisikan bahwa di situ sama-sama anak emak, anak abah. Betul. Jangan bawa kantor dan jabatan ketika kita berada di tengah-tengah saudara kita. Yang bisa merusak itu begitu. Padahal seharusnya adik itu hormat kepada kakaknya kan. Dikarenakan kakaknya buruh tani, adiknya direktur, dia seorang adik berada di ruang tamu, sementara kakaknya yang paling tua itu kebagian cuci piring. Iya. Itu kan merusak ukhuwah juga, ukhuwah nasabiyah. Oleh karenanya di situ posisikan sesuai dengan apa yang mengikat ukhuwah kita di situ. Kemudian ketika kita mau mempertahankan ukhuwah Islamiyah, maka hati-hati, jangan sampai rusak ukhuwah kita hanya perbedaan pendapat. Nah, ini dia Bu. Ya. Bisa berbeda pendapat itu luar biasa indahnya Bu. Luar biasa hebatnya. Asal kita bisa menata dengan baik. Jangankan kita orang-orang awam, di masa para nabi terjadi perselisihan antara Nabi Musa dan Khidir. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Wa ataina Dauda wa Sulaimana hukma wa ilma. Allah telah memberikan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman hukum dan ilmu. Berarti ilmunya sama. Tetapi fafahamnahu Sulaiman. Nabi Sulaiman diberi pemahaman yang lebih daripada Nabi Daud. Maka terjadi perbedaan paham. Tetapi setelah ditabayun, intinya sama. Oh, ya. Ini hati-hati ya Bun ya. Karena memang ya itu tadi. Apalagi lagi-lagi menjelang 2024, hati-hati Bun. Siapa tahu nih suami sama ibu ya berbeda pilihan ya. Ribut karena gara-gara itu. Enggak seperti itu ya. Jangan ya. Jangan, hati-hati ya. Baik, ada lagi Ustaz? Kemudian tempatkan bahwa kita ini tidak lebih baik daripada mereka. Nah. Tapi kita harus menjadi orang yang lebih baik daripada mereka. Menjadi orang yang lebih baik daripada mereka. Tapi posisikan bahwa kita ini bukan orang yang lebih baik daripada mereka. Itu bisa rusak. Ya. Ketika kita merasa lebih baik di antara mereka. Merasa lebih Khairun pintar. nas rajuluhun finnas. Ya. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang ada kesetaraan dengan sesama manusia. Lebih mudah untuk menghormati orang, Bu, daripada kita mencari hormat dari orang, menunggu hormat dari orang. Ketika kita menunggu penghormatan dari orang, ternyata ketika tidak ada orang yang hormat kepada kita, nyesel. Lebih baik kita menghormati orang. Betul. Insya Allah ukhuwah kita akan terbangun. Baik ya, gitu ya Bun ya. Yuk, siapa lagi yang mau tanya? Ibu, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Komana dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Mau bertanya, bagaimana cara kita menghadapi orang yang menjaga hubungan baik kepada orang yang berbeda agama. Begitu. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lakum dinukum Waalaikumsalam warahmatullahi waliyadin. Urusan agamanya masing-masing. Tetapi urusan sosial, misalkan dia sakit, kita juga punya kewajiban untuk tolong menolong. Jangan lihat agamanya. Ya. Tetapi urusan ubudiyah, mau tidak mau, karena ini merupakan pilihan yang bersiko. Artinya Bu, kita tidak mesti masuk ke rumah tangga agama tetangga kita. Tetapi ketika dia membutuhkan pertolongan yang bersifat sosial, maka kita tidak ada batasan. Tetap kita bergaul, hanya satu saja, titip. Jangan sebaliknya. Kalau agamanya campur, sementara dalam sosialnya kita tidak ada kepedulian. Seolah-olah yang akan masuk ke dalam sorga itu orang-orang yang sombong dengan agamanya. Padahal orang yang menjalankan agamanya. Terutama kita sebagai muslim,
Yang dijamin itu adalah orang-orang yang mengamalkan Islamnya, bukan orang yang berstatus keislamannya. Nah, baiklah ya. Intinya tidak apa-apa Bu, boleh ya. Hanya mungkin lebih kepada yang harus diperkuat itu hubungan sosialnya ya. Betul. Pak Kiai ya, gitu. Kalau tidak ada urusan akidah. ibadah, Ya. kadek tekenging ikut-ikutan. Ya, kita juga tidak boleh membuat lelucon kepada mereka Nggak atau mungkin boleh. nggak boleh, harus saling menghormati. Tidak semuanya. boleh memperolok-olokkan persembahan yang berbeda agama, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, baik. Jadi harus saling menjaga lah ya, saling menghormati. Baik, Bu, mangga siapa lagi? Ada Ibu, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atin dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Saya mau nanya, bagaimana cara menyikapi perbedaan yang terjadi di antara umat Islam? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang bisa menimbulkan perbedaan ya, tapi menyikapinya bagaimana katanya Pak Kiai? Yang pertama, ketika kita mensikapi perbedaan, yang pertama, yakinlah bahwa apa yang kita pahami, kalau memang berlandaskan ilmu, itu dulu yang dipegang. Sambil membuka hati bahwa orang yang berbeda pendapat dengan kita pun, mereka punya referensinya. Justru kembali kepada diri kita, kita yang menganut paham ini tanpa tahu referensi dan dasar-dasarnya, sementara kita mencaci mereka yang sudah punya pemahaman dengan landasan dalilnya. Siapa tahu kita yang salah berarti itu ya. Oleh karenanya kita harus satu, ikhlas lillahi ta'ala ketika menghadapi semua itu. Yang kedua, harus dilandasi dengan ilmu. Karena kalau tidak punya ilmu, nanti kita akan selalu memandang orang yang berbeda itu salah. Ya. Salah satu contoh sederhana, ketika kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram, banyak sekali perbedaan dalam kaifiyahnya dengan apa yang kita lakukan. Ya. Usil tuh Ibu? Tidak. Kenapa? Karena kita berangkat ke sana ingin mempersembahkan ibadah kita kepada Allah. Bukan ingin memperhatikan ibadah orang. Ya. Yang kedua, kita berangkat ke sana sudah dibekali ilmu haji, manasik haji, umroh, manasik umroh. Sehingga walaupun ada perbedaan-perbedaan, kita yakin dengan apa yang kita kaji. Karena punya ilmu. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak mau menuntut ilmu. Insya Allah tabayunnya itu adalah dengan thalabul ilmi. Baik ya, Pak Kiai, kembali kita harus rehat lagi ya. Ya, baik pemirsa, kembali kita harus rehat sejenak ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda. Tetap bersama kami tentu saja di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Cahaya Kolbu hari ini ya, tentang menjaga dan memelihara ukhuwah bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Tadi sudah disampaikan apa saja yang merusak ukhuwah ya, kemudian juga tadi ada juga yang bertanya gimana kalau menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada biar ukhuwah itu tidak kemudian retak dan menjadi rusak gitu ya. Kita lanjutkan lagi ya, Pak Kiai, ini tentang yang memelihara ukhuwah ya. Tadi disampaikan kita betul-betul harus menjaga silaturahmi. Ada lagi kah selain itu Pak Kiai? Betul.
Itu silaturahmi ya. Yang kedua, untuk memelihara ukhuwah itu harus adanya ta'awun. Saling tolong menolong. Karena kalau silaturahmi saja tanpa ada action untuk saling tolong menolong, maka tidak akan kerasa silaturahminya, Bu. Iya. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ini tidak melihat sesama muslim atau Betul. bagaimana? Ada yang umum, ada yang khusus. Contoh, Ya. ketika saudara kita yang muslim belum mau sholat, maka salah satu ta'awunnya itu mengajak dan mengajarkan sholat. Oh, mengingatkan kemudian mengajak. Mengingatkan, Ya. bukan dibiarkan. Ya. Tetapi tidak dengan urusan agama di luar agama kita. Ya. Kita tidak masuk di situ. Ya. Kemudian menolong dalam kebaikan. Semua kebaikan berarti umum. Baik kepada orang yang ada hubungan ukhuwah diniyah, agama, ukhuwah nasab, ataupun kepada orang lain. Karena kalau kita lihat albirru husnul khuluq. Yang dimaksud dengan albir itu adalah melakukan atau kita bersikap dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu tentu yang bisa satu, menyelamatkan orang lain dari gangguan lisan dan tangan kita. Kemudian melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang bisa memberi manfaat, sehingga kita akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak harus nanya, saya ini orang baik kan? Iya. Cukup apakah kita banyak dirasakan oleh mereka, mereka itu banyak merasakan manfaat dari kita, dari kebaikan kita, pasti kita akan menjadi orang terbaik di antara mereka. Jangan banyak nanya, saya itu ibu hajah baik ya. Kegeeran kan begitu. Iya, iya. Dan banyak yang bersilaturahmi, insya Allah saya ini orang baik-baik. Gak usah ngomong baik-baik, yang penting lakukanlah kebaikan. Orang yang akan merasakan baik dan buruknya kita. Iya. Ibu gaduh caroge, tetiasa sahur caroge, mama, bapak mah baiknya. Begitu kan? Kemudian wat taqwa dan ketakwaan. Saling tolong menolong untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi jangan sampai membiarkan saudara-saudara kita yang seiman tetapi tidak mau melakukan keimanannya. Ada kewajiban untuk amar ma'ruf nahyil munkar dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Itu termasuk ta'awun. Tolong menolong. Jadi ta'awun itu bukan hanya dalam urusan duniawi. Seperti ada orang yang mau pinjam duit, itu harus ditolong. Ya lihat dulu, dia layak ditolong tidak. Karena ada orang-orang yang justru kita wajib menolongnya, ada yang sunnah menolongnya, ada yang tidak boleh menolongnya. Kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong bersekutu di dalam kemaksiatan dan di dalam permusuhan. Mana bersekutu dalam kemaksiatan? Ada orang yang berbuat salah lalu dia kita tutup-tutupi kesalahannya. Maksudnya kita tidak boleh bersekongkol dalam kesalahan. Karena man a'ana ala ma'siyatin kana syarikalah. Orang yang menolong untuk berlaku kemaksiatan, maka eta tebu sama syarikalah, bersarikah bareng-bareng dalam kemaksiatannya. Alah mangkanding cenah abdi kamari.
Nah ini, man a'ana ala ma'siyatin kana syarikalah. Orang yang menolong untuk berbuat maksiat, pokoknya mah hayu jeung euceuk kana da meuli bejakeun ka salaki neng oge. Ini kan nauzubillahi min dzalik. Ada mata rantai kemaksiatan yang justru kita sendiri yang bisa menolong. Usaha lagi susah. Iya. Neng, insya Allah ibu mah tidak akan menjerumuskan. Kebetulan ada guru yang bisa menolong semua hajat-hajat Neng. Ini kalau usaha kayak begini terus, kapan mau kayanya? Nauzubillah kan? Iya, Nah itu iya. termasuk i'anah alal ma'siyah. Tidak boleh ya itu. Tidak ya? boleh. Baik. Udah. Maaf, saya tidak bisa untuk menolong. Kalau dalam kemaksiatan. Wal udwan, menolong dalam permusuhan. Diajak memusuhi seseorang atau membantu orang itu menjadi kuat dalam memusuhi. Cek, saya mah sebel kasih ibu itu. Oh iya, itu juga tuh. Nah itu udah tahun. Dan membentuk Ilmu dua. kelompok lebih besar lagi ya, Bu ya. Dan ini biasanya tidak dirasa maksiat, padahal ini merupakan kemaksiatan yang luar biasa. Iya. Wala Hati-hati. ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, untuk memelihara ukhuwah ini harus adanya tasammuh, saling toleransi dan menghargai, selama toleransi yang dimaksud tidak menghalalkan segala cara. Iya. Jadi bukan berarti toleransi yang kebablasan, tetapi lihat di dalam Al-Hujurat ayat 11. Ini adalah batasan toleransi. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Bayangkan, yang pertama yang diseru oleh Allah itu bukan ya ayyuhalladzina, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Bukan hanya orang bukan ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Kesananya la yaskhar qaumum min qaum, yang namanya kaum itu umum, baik seagama atau tidak. Tidak. Nah, tidak boleh suatu kaum memperolok-olokan kaum yang lain. Iya. Boleh jadi orang yang diperolok-olokan jauh lebih baik daripada Kita. yang memperolok-olokannya. Betul. Betul. Wala nisa'um min nisa'in. Dan secara khusus jangan pula wanita memperolok-olokan wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diperolok-olokan lebih baik daripada wanita yang memperolok-olokan. Alhamdulillah kita rajin majelis taklim. Jangan pernah memperolok-olokan saudara-saudara kita yang belum mau majelis taklim. Ya, gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Bun, biar kita bisa memelihara ukhuwah ini. Pak Kia, kalau tentang ini ya, ukhuwah Islamiyah, sampai sejauh mana kewajiban kita untuk membantu saudara-saudara kita? Taruhlah yang misalnya yang jauh aja, Bu, kita lihatnya ya, saudara-saudara kita yang di Palestina, yang tertindas ya, yang tertindas oleh kaum Israel ini. Nah, bagaimana? Karena kan gini, ada satu, kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruhnya menjadi sakit, kan begitu ya, Bun ya, kalau diibaratkan seperti itu. Bagaimana kemudian kita bisa membantu saudara-saudara kita yang jauh? Kalau yang dekat mah bisalah kita melakukan hal-hal. Minimal satu dengan doa. Doa. Tapi Ya. doa saja tidak cukup, karena duit itu kayaknya lebih mujarab. Ya. Bid doa wad duit. Maksudnya apa? Ada tahapan. Kenapa dalam Al-Quran itu ada istilah jari dzil qurba wal jaril junub. Banyak orang yang melupakan saudara yang jauh, tapi juga tidak sedikit orang yang melupakan saudara yang dekat. Iya. Makanya di dalam An-Nisa 35 ya, di situ jelas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ya. Beribadah kepada Allah
tidak mensekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, baru kepada wal yatama, wal masakin, wal jari dzil kurba, tetangga dekat. Tetangga. Berarti yang dekat. Baru wal jaril junub, katakanlah tetangga jauh seperti orang yang ada di luar negeri, Ya. itu kan tetangga jauh. Ya. Tetapi jangan sampai kita lupakan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu bersaudara, baik yang ada di Indonesia ataupun yang di luar. Dimanapun, ya. Cuma kelemahannya yang perlu kita luruskan, jangan sampai melupakan saudara jauh ketika kita mencintai saudara yang dekat. Ya. Jangan sampai melupakan saudara yang dekat ketika kita mencintai saudara yang jauh. Dua-duanya harus kita sayangi. Karena fenomena di kehidupan kita ada seperti itu, Bu. Tetangga jauh diundang, yang dekat enggak. Iya. Iya. Orang saudara muslim yang jauh diperhatikan, tetapi tetangganya kelaparan enggak. Maka dua-duanya jangan sampai seperti membelah bambu. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Tetapi diukur dengan kemampuan kita. Mampunya kita memperhatikan saudara yang dekat dulu, yang ada di tetangga kita di Indonesia, yang jauh atau seperti apa. Tetapi bagaimanapun yang bisa kita lakukan untuk yang dekat dengan yang jauh adalah dengan doa selamat, doa selamat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu, Bu, keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hambamu ya Allah yang soleh, baik yang dekat yang jauh. Itu Jadi kan minimal memang kita berdoa ya, Bun. Kalau punya rezeki lebih materi, kita bisa juga untuk memberikannya. Baik, kembali kita harus rehat lagi Pak Kiai. Ya, baik pemirsa, kita harus rehat lagi. Selepas yang satu ini kita lanjutkan lagi ya. Memang sudah ada di penghujung acara kebersamaan kita hari ini. Tetap bersama kami di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Ya, baik pemirsa ya, hari ini kita sudah membahas tentang menjaga dan memelihara ukhuwah. Tadi sudah disampaikan bagaimana kita bisa menjaga, memelihara ukhuwah itu ya, diantaranya dengan menjalin silaturahmi. Nah ini dia ya, jadi memang menjalin silaturahmi itu akan menyuburkan ukhuwah atau persaudaraan ya, di antara sesama muslim ataupun juga di luar, itu yang lebih besar lagi. Kemudian juga jangan lupa saling tolong menolong, ta'awun katanya gitu ya. Saling tolong menolong ini juga sama, lakukanlah kepada sesama manusia. Kalau ada yang perlu ditolong, tolonglah gitu. Jangan ragu-ragu untuk menolong ya. Kemudian juga tasamuh, saling toleransi dan saling menghargai. Kita menjalin silaturahmi, kita saling tolong menolong, tetapi kita juga tetap harus saling menghormati dengan mungkin keyakinannya berbeda dengan kita gitu ya. Ini juga tetap harus menjaga toleransi dan juga saling menghargai sesama manusia dimanapun. Kalaupun ada saudara kita yang sesama muslim yang sekarang ini sedang tertimpa kesulitan, taruhlah yang jauh-jauh saudara kita di Palestina gitu ya. Ayo kita doakan bersama-sama. Minimal mendoakan untuk saudara kita yang jauh ya, agar Allah melindungi dan juga memberikan keselamatan kepada mereka semua. Baik, waktu kita sudah habis, kita tutup dengan doa ya Pak Kiai ya. Mangga. Allahumma salli sallim wa barik, amin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurana. Ya Allah, luruskanlah agama kami. Amin. Karena agama ini pegangan kami. Wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Luruskanlah dunia ini karena di dunia ini kami hidup. Wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna. Ya Allah, luruskanlah akhirat kami karena ke akhiratlah kami akan kembali.
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan untuk menambah setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian untuk menghentikan dari segala keburukan. Allahumma ahyina idza kanatil hayatu khairul lana, ya Allah, hidupkanlah kami jika hidup itu baik untuk kami. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairul lana, wafatkanlah kami jika wafat itu lebih baik untuk kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah, Ya Rabbal ya Rabbal Alamin. Alamin. Pak Kiai hatur nuhun, ibu-ibu terima kasih banyak juga, jazaka hatur nuhun ya. Dan pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Cahaya Kolbu hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi tentunya juga di Cahaya Kolbu dengan tema lainnya yang tidak kalah menariknya ya. Saya Devi Dirgantini pamit, sampai jumpa lagi di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.